Halo, perkenalkan nama saya Septiwandari dan rekan saya Istiqomatul Badriyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sentimen analisis dengan menggunakan metode logistic regression. Di sini tahapan pertama yaitu kita memulai dengan text reprocessing. Di sini kita install dulu library, yaitu install pada sentimen. Di sini outputnya ini setelah sukses kita kemudian install NL Toolkit and kita install nanti yang gunanya untuk menampilkan dataset berupa tabel, lalu kita install metode Seaborn Scholar 2, kemudian kita install imbalance. Pada tahapan selanjutnya install tadi import pandas, import numpy, import matplotlib, import seaborn. Di sini digunakan untuk kebutuhan data yang kita akan gunakan nanti. Nah, selanjutnya di sini Google Colab Import Files kita digunakan untuk mengimport data Google dataset kita tadi, yaitu yang kita ambil dari Kaggle. Nah, dataset yang kita gunakan kali ini yaitu Animal Crossing Review. Nah, filesnya kita upload. Kemudian di sini kita membuat folder Kaggle. Nah, di sini kita digunakan untuk menampilkan dataset list yang ada di Kaggle. Selanjutnya dataset di sini kita download dataset kita yang sudah kita download, kemudian kita lanjutkan dengan import file menjadi zip. Kemudian kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, kita import Panda SPD ini. PD ini merupakan inisiasi dari Pandas. Nah, di sini kita gunakan untuk menampilkan dataset kita tadi yang ditampilkan dengan format tabel. Nah, selanjutnya ya selanjutnya data teks ini kita input teks dari satu itu merupakan baris yang data yang pertama. Selanjutnya yaitu data dan isna.min digunakan untuk mengembalikan nilai boolean rata-rata dari data yang ada tadi. Lalu, pada blok stars count digunakan untuk menghitung nilai dari grade atau kolom grade yang ada pada data Animal Crossing user reviews yang berupa nilai atau skor mentah. Kemudian PLT figure merupakan ukuran gambar atau diagramnya nanti. Title atau judul yaitu judul untuk Animal Crossing Reviews dengan label Y yang merupakan banyak reviewsnya. Dan label X yang merupakan banyak grade atau skornya. Selanjutnya pada blok ini digunakan untuk menampilkan label dari kolom grade di mana 0
merupakan positif dan 1 merupakan negatif. Berikut merupakan nilai labelnya. Untuk blok selanjutnya yaitu menghitung nilai label pada kolom label, di mana Y label merupakan banyak review dan X label merupakan sentimennya. Pada blok ini menampilkan bentuk data pada label yang sebelumnya. Data selanjutnya itu train, tes data pada kolom label tadi. Pada blok ini digunakan untuk set tanda baca. Kemudian pada blok def ini kita dapat menghapus atau membersihkan teks, menghapus non-letters dan lowercase, dan menghapus punctuation atau tanda baca. Blok selanjutnya yaitu untuk mengetahui waktu yang digunakan untuk mengubah input teks menjadi vektor. Selanjutnya, train untuk feature set yang terdiri dari 1303 data. Lalu, vocab-love pada ada 690 data, dan untuk nilai kunci vocabulary-nya yaitu separate atau terpisah. Kemudian pada blok selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai Y-train dan Y-test. Pada blok ini untuk mengetahui banyak atau prediksi waktu tes atau waktu train. Pada blok selanjutnya, ketika di running, kita akan mengetahui nilai akurasi dan F1 atau skor matriks F1. Yang terakhir yaitu diagram logistik, regression, confusion, matrix with normalization, di mana label yang ditampilkan positif dan negatif dengan true label atau normalisasi, dan predicted label atau label yang sudah diprediksi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.